peluangnya usaha ini sangat besar. Satu itu kebutuhan bebek dari tahun ke tahun pasti bertambah. Resto-resto, kafe-kafe, atau tempat warung-warung makan yang menyediakan menu bebek itu semakin bertambah. Pecinta menu bebek juga semakin banyak. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Hai, saya Saugi. Saya pemilik Urban Poultry Indonesia, peternakan bebek di Tangerang Selatan. Kami sudah berdiri sejak 1,5 tahun yang lalu. Bebek yang kami pelihara adalah bebek jenis hibrida, pedaging. Jenis ini merupakan persilangan antara bebek Mojosari dan bebek Peking. Panen di usia sekitar usia 40 hari sampai 45 hari. Sedangkan bibit sendiri atau DOD kita dapatkan dari beberapa perusahaan pembibitan bebek hibrida. Usaha bebek ini perawatannya tidak terlalu sulit. Cukup memberikan pakan, lalu kebutuhan air minum, juga kandang yang sehat, yaitu dengan kandang yang kering dengan diberikan taburan gabah. Lalu kalau penjualan atau kebutuhannya tentu dari tahun ke tahun terus meningkat karena peminat menu makanan bebek semakin bertambah. Saat ini jumlah bebek yang kami pelihara atau produksi dalam waktu sebulan sebanyak 11.000 ekor. Tidak dari hanya kandang ini saja, tapi ada beberapa kandang mitra kami yang kami ajak untuk bergabung untuk mendapatkan kualitas dan kualitas bebek yang sesuai dengan permintaan pasar. Kami memiliki pelanggan tetap yang mempunyai kebutuhan bebek dengan jumlah kuota tertentu. Standar saat ini sejumlah 300 ekor per hari. Jadi kami mengangkat beberapa peternak untuk bergabung memenuhi kebutuhan kuota penjualan ini. Untuk memenuhi kebutuhan standar dari kebutuhan pasar yang kami miliki, yaitu sebesar 2 kilo ke atas. Dan dengan bebek itu memiliki daging yang sempurna, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras, sehingga pembeli mendapatkan bebek yang mudah diolah dan memiliki rasa yang cukup sangat nikmat. Bebek hibrida ini mempunyai keunggulan dibandingkan bebek lokal maupun bebek packing. Bebek lokal mempunyai usia yang cukup panjang untuk dipanen, sedangkan bebek hibrida memiliki bobot atau besar yang sangat besar. Dan bebek packing ya, kalau bebek hibrida di antara dua bebek ini karena persilangan antara bebek lokal dan bebek packing. Bobot yang standar adalah sebesar 2 kilo ke atas untuk dikonsumsi. Rasa amisnya juga jauh berkurang. Juga kandungan lemak juga lebih sedikit dibandingkan bebek yang lain. Terus tekstur daging lebih halus. Untuk dibuat sebuah menu, dari sebagian orang mengatakan bahwa inilah daging bebek yang paling sempurna. Iya, untuk perawatan bebek jauh lebih mudah. Kita lebih mudah untuk memantau karena kan
bebek ini dimulai dari percobaan ya. Kita iseng aja buat kita ada keinginan untuk menambah penghasilan. Secara umum makhluk hidup itu pasti mengeluarkan kotoran dan itu menimbulkan bau. Lalu karena kita lingkungannya di sekitar perumahan, itu merupakan tantangan tersendiri. Awalnya memang ada tercium bau dan ada keluhan dari warga. Bahkan kami perlu berdiskusi dengan pihak pemerintahan setempat atau Pemda yang diwakili oleh kelurahan dan kecamatan. Nah, selanjutnya kami untuk tetap dapat berlangsung peternakan bebek ini, kami kan berprinsip urban farm, urban poultry. Jadi kami harus mempunyai teknologi atau pengetahuan untuk mengurangi polusi bau. Salah satunya kita harus menjaga kandang ini tetap kering dengan memberikan sekam. Itu hal yang suatu yang umum di peternakan bebek. Yang tidak umum adalah mengatur sirkulasi udara. Salah satunya yang harus pakai kandangnya kan harus kering gitu. Jadi kandang harus kering, kita harus ada sistem sirkulasi yang pas. Terus penggunaan gabah, penggunaan disinfektan secara rutin. Nah, itulah yang kami sangat perhatikan. Tapi kunci utama sekali karena disinfektan dan penggunaan gabah ini sudah umum, yang paling sulit adalah sirkulasi udara. Salah satunya adalah penggunaan kipas. Penggunaan kipas ini membantu agar suhu di ruangan, terutama buat bebek, tidak terlalu panas. Lalu bentuk kandang yang agak ke atas untuk mendapatkan aliran angin yang cukup. Nah, kebetulan kan salah satu pemiliknya teman saya sendiri yang juga invest di sini adalah seorang arsitek. Jadi dia paham betul bentuk agar sirkulasi udara itu didapat. Sirkulasi udara inilah yang paling penting. Peluangnya usaha ini sangat besar. Satu tuh kebutuhan bebek dari tahun ke tahun pasti bertambah. Resto-resto, kafe-kafe atau tempat warung-warung makan yang menyediakan menu bebek itu semakin bertambah. Pecinta menu bebek juga semakin banyak. Jadi peluang ini sangat besar. Ini salah satu unggas nomor 2 setelah ayam. Jadi kebiasaan kita makan, sebagian orang makan ayam, produk hasil olahan ayam, sekarang ke bebek. Dan bebek ini adalah posisi yang kedua. Dan perawatannya sangat mudah. Untuk omset sendiri, bebek ini kisaran antara 25 juta sampai 50 juta untuk omset ya. Kita jangan lihat nilainya, atau kalau kita mau lihat hitung profitnya ya rata-rata sekitar 6 sampai 8 juta. Tapi kita jangan lihat angka yang begitu besar ya. Ini sebuah proses yang panjang untuk mendapatkannya. Karena kita harus punya kepastian harga jual, range harga jual untuk mendapatkan hal itu. Kalau misalnya harganya lagi jatuh ya rugi besar bagi peternak. Tapi kalau misalnya harga cukup tinggi, tentu profitnya pun akan tinggi. Jadi kepastian akan pembelian harga itu yang perlu kita jaga. Jadi jangan hanya melihat angka omset yang besar, resikonya juga besar. Karena secara otomatis kita bisnis di bidang makhluk hidup maupun di pertanian, perikanan, peternakan, itu proses kita merawat makhluk hidup yang kita sendiri tidak akan tahu kapan dia sakit atau dia mati atau sehat, karena setiap makhluk hidup akan mengalami itu. Contohnya kalau diri kita sendiri yang hidup teratur, makanan bergizi, kita olahraga, kita rajin ke dokter untuk pemeriksaan, tentu dalam 1 tahun atau 2 tahun kita mengalami sakit. Bahkan mungkin ada batasan umur, apalagi ini makhluk hidup yang cukup rentan ya. Kami berdua tidak ada latar belakang pertanian maupun peternakan.
eh, ke- kalau saya lulusan dari FISIP, sedangkan rekan saya Ari lulusan dari arsitek. Kita tidak punya basic sama sekali tentang peternakan maupun pertanian. Nah, ketika kita bisa belajar itu sekarang ini kan dari dunia di internet, web, dunia internasional, jadi kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak di situ. Kita coba, kita praktekkan, kita tanya sama beberapa orang yang lebih profesional untuk mendapatkan kualitas yang baik dan cara perawatan yang sangat semaksimal mungkin yang sesuai standar. Kalau pekerjaan saya sendiri, saya bergerak di bidang hidroponik dan dengan perumahan properti. Sedangkan rekan saya Ari, dia di arsitek, konsultasi arsitek, juga di properti juga dia. Kami kenal juga cukup lama, tapi karena satu kampus, jadi kita sebenarnya sering lihat, tapi nggak terlalu akrab. Kebetulan saat ini rumah kami berdekatan, nah itulah terjadi hubungan yang lebih jauh, saling mempercayai dan saling membackup untuk melakukan suatu usaha. Awalnya sebagai sampingan, kami hanya buat kebutuhan kita di luar kebutuhan rumah tangga. Seandainya kita pengen jalan atau segala macam kan, itu yang kita harapkan, tidak sebagai berpikir secara bisnis. Dan kita tidak pernah tanya omsetnya berapa segala macam, cuman kita hanya butuh perputaran dan ada hasil lebih ya. Tapi ketika kita terjun langsung, barulah dari situ kita bisa melihat peluang-peluang pasar yang sangat besar, resikonya seperti apa, kendalanya apa, lalu solusinya apa yang terus kita cari. Jadi ini pun akan menjadi salah satu usaha, bukan ini menjadi salah satu, ini sudah dipastikan akan menjadi salah satu usaha kami yang utama juga. Untuk yang masih muda, generasi milenial, nggak usah malu-malu deh beternak, bertani, perikanan, karena menurut salah satu direktur bank swasta besar di Indonesia, bahwa nasabah mereka yang banyak duit adalah yang pakai sandal jepit. Jadi ngapain ke kantor rapi-rapi segala macam pakai sepatu? Ya kalau kami usaha dengan waktu yang sangat fleksibel, dengan gaya kami sendiri, peluangnya sangat besar, dan kita punya kualitas, kita punya produk. Itu yang lebih utama buat kita.